terlebih dahulu Bapak pastikan kehadiran kalian semuanya. Oke, semuanya hadir hari ini? Alhamdulillah semuanya hadir. Sehat semuanya? Alhamdulillah semuanya sehat. Mudah-mudahan kita semuanya diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku sekalian, pelajaran minggu lalu ada di antara kalian yang masih ingat? Oke. Pelajaran minggu lalu selain kita membaca surat Al-Alaq, mengartikan surat Al-Alaq. Oke, kalau begitu coba saya minta tolong Samrotul. Ustadz mau tanya, kira-kira surat Al-Alaq itu ada berapa ayat ya? Betul sekali, ada 19. Tepuk tangan semuanya. Kita kasih apresiasi untuk Samrotul. Berikutnya, ayat yang menjelaskan tentang yang berkaitan dengan membaca. Itu ayat yang keberapa ya, Hamdi? Oke, ayat pertama, betul, tepuk tangan. Baik anak-anak, sebelum kita melanjutkan, terlebih dahulu saya sampaikan bahwa untuk belajar dibutuhkan semangat yang luar biasa. Jadi kalian hari ini harus semangat. Coba sekarang bareng-bareng ikuti Ustadz. Tepuk semangat. 1, 2, yes. Oke, insya Allah semangat semua ya. Baik anak-anak, sebelum kita lanjutkan terlebih dahulu tujuan pembelajaran kita. Yang pertama adalah setelah kalian mengikuti pembelajaran ini diharapkan kalian setelah mengikuti pembelajaran ini diharapkan kalian disiplin dan pandai mengatur waktu belajar serta bermain secara mandiri. Yang ketiga, tujuan pembelajaran kita setelah mengikuti proses pembelajaran diharapkan kalian mampu menjelaskan isi kandungan surat Al-Alaq dengan percaya diri. Yang keempat, setelah kalian mengikuti pembelajaran ini, kalian mampu menunjukkan tulisan surat Al-Alaq dengan percaya diri. Dan yang terakhir, kalian mampu menunjukkan isi kandungan surat Al-Alaq atau menyampaikan isi kandungan surat Al-Alaq dengan percaya diri. Anak-anakku sekalian, untuk mengingat kembali bacaan surat Al-Alaq sebelum kita masuk pada pembelajaran, anak-anakku sekalian, saya minta tolong ya, semuanya membaca supaya kita mendapatkan ridho dari Allah dengan barokah Al-Quran. Mari ikuti Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ayo bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu kan? Iya bagus. Khalaqal insana min 'alaq. Ayo, Samratul. Coba qalqalahnya tadi kurang. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram. Bagus. Teruskan lagi. Alladzi 'allama bil qalam. Bagus. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Ya, ditirukan. Bagus. Berikutnya, kalla innal insana layatgha. Ya, bagus. Lanjut. Ar-ra'ahu istaghna. Ghinnya ya. Coba. Taghna. Jangan taghna. Kalau taghna itu namanya tawallud. Ya, kita lanjutkan ya. Inna ila rabbika ruj'a. Ara'aita alladhi yanha 'abdan idza shalla.
Ara'aita in kana 'alal huda aw amara bit taqwa Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla Alam ya'lam bi anna Allah yara Kalla la'in lam yantahi lanasfa'an bin nasiyah Nasiyatin kadhibatin khati'ah Falyad'u nadiyah Sanad'u zabaniyah Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib Sadaqallahul azim. Baik, beri semangat, tepuk tangan untuk kita semuanya. Anak-anak sekalian, harapan kita dengan membaca surat Al-Alaq tadi, kita mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Anak-anak sekalian, coba sekarang kalian tugasnya adalah membuka buku halaman 13 sampai 14. Di sana ada materi tentang isi kandungan surat Al-Alaq, anak-anak, di buku paket kalian. Oke, saya kasih kesempatan waktu 5 menit ya untuk mengamati dan membaca serta memahami isi kandungannya. Oke, anak-anak, sudah siap? Masing-masing dari kalian dipersilahkan untuk melaksanakan. Saya hitung sampai 3 ya. 1, 2, 3. Oke, anak-anak, sudah selesai. Nah, sekarang tugas kalian adalah membentuk kelompok. Nah, untuk kelompok ini saya minta ketua kelasnya Mas Dedi ya. Coba Mas Dedi, saya minta tolong dibantu Ustadz untuk membentuk 3 kelompok. Satu kelompok isinya 6, ada yang 5 karena kelas kita ada 17. Oke ya Mas Dedi ya. Oke. Nah, sudah selesai. Mas Dedi kelompok berapa? Kelompok A. Yang kelompok B siapa? Hamdi. Oke, Hamdi. Yang kelompok C? Samratul. Anggotanya cuma 5 ya, Samratul. Oke, enggak apa-apa. Tetap semangat ya. Baik, anak-anak. Nah, kalian sudah membentuk kelompok. Nah, coba kegiatan selanjutnya setelah kalian tadi sedikit banyak sudah tahu tentang isi kandungan surat Al-Alaq. Nah, masing-masing kelompok sekarang kalian amati terlebih dahulu penjelasan dari Ustadz ya. Nah, kemudian nanti kalian diskusikan. Oke, sebagai wawasan kalian untuk mempertegas wawasan kalian, tadi kan sudah membaca, sekarang coba Ustadz tambahi pemahaman ini supaya menjadi bekal untuk diskusi kalian. Anak-anak, mau diperhatikan ya. Oke, isi kandungan surat Al-Alaq itu ada beberapa poin penting. Yang pertama adalah perintah untuk membaca. Apa, anak-anak? Perintah untuk membaca. Apa, Hamdi? Perintah untuk membaca. Bagus. Nah, berikutnya, maksudnya perintah membaca itu gimana? Artinya kita sebagai manusia yang hebat ini harus rajin membaca. Kita ingat surat yang pertama kali dari surat ayat yang pertama kali dari surat Al-Alaq itu kan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Artinya kita diminta untuk membaca apapun. Nah, kalau kita sebagai peserta didik tentu lebih banyak membaca buku, membaca kitab. Nah, kalian kelas 6 ya. Oke, ngaji insya Allah juga ada pelajaran kitab di dunia kalian. Baik, anak-anak. Karena membaca itu adalah jendela dunia. Kemudian yang kedua, isi kandungan surat Al-Alaq adalah perintah menuntut ilmu, baik itu ilmu yang sifatnya duniawiyah maupun ukhrawiyah. Artinya apa, anak-anak? Jadi bekal kita hidup di dunia dan di akhirat itu sebetulnya dengan ilmu. Ada yang masih ingat?
ada penjelasan hadis, man arada dunya fa'ali bil ilmi wa man aradal akhirata fa'ali bil ilmi wa man aradahuma fa'ali bil ilmi. Artinya, jika kita menghendaki kehidupan dunia harus dengan ilmu. Kehidupan akhirat juga dengan ilmu. Kalau pengen dua-duanya juga harus dengan ilmu. Berikutnya, Allah mengajari manusia dengan perantara kalam. Artinya, kita selain membaca juga ada menulisnya. Karena kalau cuma membaca, kita dapat ilmunya tanpa ditulis, maka bukti sejarah kita tidak tercatat. Sehingga ilmu yang kita dapati sekarang, salah satu referensinya adalah kitab-kitab yang kita baca itu. Kenapa? Ya karena memang kita pahami bahwa peninggalan ulama-ulama kita itu tercatat. Nah, maka ketika kita belajar membaca juga harus belajar menulis. Lanjut, manusia diciptakan dari segumpal darah. Anak-anak, kita sebagai manusia tidak boleh sombong. Kenapa? Karena kita itu sesungguhnya diciptakan dari sesuatu yang hina. Nah, dari sesuatu yang hina itu akhirnya terciptalah manusia dan menjadi manusia yang hebat. Tapi kita harus tahu bahwa penciptaan itu sebetulnya adalah Allah yang menciptakan. Sehingga tidak ada yang boleh sombong kecuali Allah itu sendiri. Berikutnya, anak-anak, isi kandungan surat Al-Alaq itu berisi ancaman Allah terhadap kafir yang menghalang-halangi kaum muslimin melaksanakan perintahnya. Ini terjadi bahwa termasuk bagian dari cerita di surat Al-Alaq ini adalah peristiwa Abu Jahal, di mana Abu Jahal ini mengancam Nabi, kalau kamu sholat Muhammad, nanti saya injek lehermu loh. Nah, diancam sama Abu Jahal begitu. Tapi karena Nabi Muhammad adalah utusan Allah yang betul-betul melaksanakan perintah Allah dengan sungguh-sungguh, tetap akhirnya dijalankan dan Abu Jahal pun tidak bisa melakukan ancaman itu karena Allah menghalangi, sehingga rasa-rasanya Abu Jahal itu ketika mau mendekati Nabi saja tidak bisa. Nah, itu ya. Kemudian anak-anak, yang terakhir, manusia bertindak melampaui batas karena merasa dirinya serba cukup. Terkadang manusia itu seringkali merasa dirinya hebat. Nah, padahal kita tahu tadi bahwa penciptaan awal manusia itu ya dari segumpal darah, artinya dari sesuatu yang hina. Baik anak-anak, itu sebagai pelengkap kalian. Nah, selanjutnya saya minta kalian mendiskusikan apa yang sudah kalian pahami dari kelompok masing-masing ya. Kelompok A, Dedi siap? Oke, Hamdi sebagai ketua kelompoknya, Samrotul siap semuanya? Oke, sekarang Ustadz kasih waktu 10 menit ya, kalian mendiskusikan isi kandungan surat Al-Alaq, dan jangan lupa masing-masing kelompok nanti mencatat, ada yang menulis surat Al-Alaq, karena nanti selain presentasi isi kandungan, kalian juga mendemonstrasikan tulisan surat Al-Alaq. Kalian sudah siap? Oke, kalau sudah siap, masing-masing melaksanakan tugasnya. Saya hitung sampai 3. 1, 2, 3. Baik anak-anak. Nah, sekarang kalian sudah punya bahan untuk presentasi. Dan kalian juga sudah mempersiapkan tulisan surat Al-Alaq dengan baik dari masing-masing kelompoknya. Saya minta perwakilan saja yang maju. Oke. Untuk kelompok A, siapa? Dedi yang maju. Siapa? Oke. Yang maju Zulfikar. Ayo, Zulfikar, diwakili kelompoknya. Dipersilahkan mempresentasikan kandungan surat Al-Alaq dan juga mendemonstrasikan tulisan surat Al-Alaq ya. Oke, sudah? Kita beri aplaus untuk presentasinya, luar biasa ya. Baik, kelompok A sudah maju.
Dan sekarang giliran kelompok B. Hamdi, siapa yang mewakili kelompokmu? Oke, kamu sendiri? Oke, Hamdi ternyata sekarang menjadi anak pemberani ya. Biasanya malu-malu nih Hamdi. Mungkin karena jadi ketua ya. Oke, silahkan maju, dipersilahkan Hamdi. Oke, bagus sekali, kita kasih aplaus. Ya, luar biasa Hamdi. Ya, baik. Berikutnya kelompok C, Samrotul. Nah, ini cewek ini. Kira-kira yang ditunjuk siapa dari kelompoknya? Oh, tidak ada mau. Berarti diwakili ketua kelompoknya sendiri, Samrotul. Ayo, silakan. Nah, oke, kita perhatikan presentasinya. Baik. Kita kasih tepuk tangan. Anak-anak, ternyata kalian pemberani semua ya. Baik kelompok A, B maupun C. Nah, anak-anak, kalian tadi sudah memahami isi kandungan surat Al-Alaq, dan saya lihat tadi hasil tulisan kalian juga bagus-bagus. Nah, sehingga untuk menyemangati ini maka kita kasih aplaus bareng-bareng. Ya. Baik. Nah, yang terakhir saya minta kalian mempersiapkan pulpennya ya, dan mencatat jawaban dari pertanyaan yang Ustadz berikan kali ini. Baik, semua dari kalian siap ya? Oke, saya bacakan soalnya. Nanti ditulis jawabannya, lalu nanti dikumpulkan ya. Baik, soal yang pertama. Jelaskan perilaku Abu Jahal yang diceritakan dalam Al-Quran surat Al-Alaq. Saya kasih waktu 3 menit untuk menjawab soal ini. Ya, ditulis ya. Tidak boleh nyontek temannya. Sudah? Oke. Soal yang berikutnya. Jelaskan kandungan ayat 1-5 dari surat Al-Alaq. Ustadz kasih waktu 3 menit lagi. Masing-masing dari kalian mencatat ya jawabannya. Tidak boleh nyontek. Oke, sudah? Oke, sekarang saya minta hasil ya di depan. Anak-anak, sekarang kalian sudah bisa jawab pertanyaan dari Ustadz. Nah, sekarang kita refleksi bareng-bareng kegiatan kita hari ini. Alhamdulillah anak-anak, bahwa kita tadi sudah mempelajari kandungan surat Al-Alaq. Nah, sebelum kita lanjutkan kegiatan penutup, saya minta Samrotul untuk memberikan kesimpulan dari isi kandungan surat Al-Alaq. Ayo Samrotul. Iya betul, perintah untuk membaca, apalagi manusia diciptakan dari segumpal darah, apalagi menuntut ilmu, ya, manusia bertindak melampaui batas, ya, ancaman bagi orang kafir. Oke, kita kasih tepuk tangan untuk Samrotul yang sudah mewakili kita semuanya, bagi refleksi untuk kita semuanya. Dan ingat anak-anak, karena kita masih ada di musim pandemi, di mana kita harus menjaga kesehatan, tapi yang paling penting kalian rajin dan semangat belajar di rumah. Siap ya? Oke, kalau sudah siap, nah Ustadz ingatkan bahwa pertemuan mendatang, minggu yang akan datang, kita akan mempelajari surat Al-Qadar. Surat apa? Surat Al-Qadar. Nanti tolong dipersiapkan materinya, baca-baca bukunya, bisa kalian ambil sumber belajarnya dari internet ataupun dari apapun. Boleh juga kalian minta untuk diajari sama kakaknya, orang tuanya, dipersilahkan. Siapkan ya surat Al-Qadar.
Baik anak-anak, alhamdulillah kita sudah di ujung kegiatan ini. Apa yang terjadi mudah-mudahan mendapat barokah. Nah, saya minta tolong salah satu dari kalian untuk memimpin doa. Ya, silakan Hamdi dipimpin doanya. Ya, kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian anak-anak, kita jumpa lagi minggu mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian praktek dari Bapak Muhammad Fahmi. Selanjutnya adalah tes baca Al-Quran, Ustaz. Monggo. Ada Al-Quran, Ustaz? Siapa? Yang ada, Pak. Mon, nggih. Monggo. Izinkan saya membaca surat Maryam. Ini termasuk surat yang saya suka, Ustaz. Nggih, monggo. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كافها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاكرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا قال صدق Allahul Azim. Makasih Pak. Selanjutnya untuk ujian lisan saya persilahkan Pak Dr. Aan. Monggo Ustaz. Ya, syukran Ustaz Dr. Syafuddin. Pak Muhammad Fatoni. Iya Pak. Ya. Surah Al-Alaq 1-5 itu pada tanggal berapa diturunkan? Kalau tahunnya 40 Hijriah Pak. Kalau tanggalnya saya lupa. Bukankah itu wahyu yang pertama turun? Betul Pak. Ketika usia Nabi 40 tahun. Maaf, maksud saya umur Nabi pas waktu. Betul begitu ya, Pak ya. Maksudnya. Terima kasih. Islam baru datang, Kanjeng Nabi Muhammad baru diwisuda jadi nabi, jadi belum ada catatan sejarah tanggalnya berapa gitu ya. Ya. Namun itu dihubungkan dengan terjadinya perang Badar. Itu tercantum di surah Ali Imran 166. Bunyi ayatnya itu wama asobakum yaumal taqal jam'ani fa biidznillahi waliya'lamal mu'minin. Itu bunyi ayatnya. Jadi apa yang menimpa kalian pada saat pertemuan dua kelompok, yaitu kelompok Islam sama kelompok kafir, sehingga orang Islam menjadi menang di perang Badar itu, maka fa biidznillahi. Itu atas izin Allah. Dengan demikian,
Perang Badar itu terjadi di mana? Di dekat sumur Badar, Pak. Ya, Sumur miliknya Pak Badar. Badar itu adalah nama nama pemilik sumur. iya. Dekat dengan kota. Dekat di antara Mekah dan Madinah. Ya, ini berarti terjadinya perang Badar itu sesudah Rasul hijrah. Betul ya? Iya, Pak. Ya. Betul. Dari ayat tersebut Ali Imran 166 maka diketahui perang Badar itu terjadi karena ini sudah lama Islam berkembang. Terjadi perang Badar itu pada tanggal 17 Ramadan. Iya, Pak. Betul. Itu. Maka persis itulah Rasulullah diberitahu bahwa dulu turunnya Al-Alaq 1 sampai 5 ya persis tanggalnya itu. Berarti 17 Ramadan. 17 Ramadan. Ya, untuk itu kita selalu di Indonesia memperingati Nuzulul Nuzulul Quran, Quran. yaitu pada 17 Ramadan tersebut. Satu lagi, dalam surah Al-Qadar itu Allah berfirman, Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kalau tadi sudah diketahui turunnya Al-Quran itu 17 Ramadan. Ini kok Allah berfirman lagi bahwa turunnya Al-Quran itu pada Lailatul Qadar. Telah kita sepakati Lailatul Qadar itu adalah terjadi pada malam-malam ganjil di 10 terakhir Ramadan. Ini ada kontradiksi antara 17 Ramadan dengan 10 terakhir malam-malam ganjil. Bagaimana menurut Anda? Yang pertama kita pahami bahwa Al-Quran itu diturunkan secara secara sejarahnya itu diwahyukan oleh Allah kepada malaikat Jibril terlebih dahulu untuk disampaikan kepada Nabi. Nah, artinya artinya pertama kali Allah memberikan wahyu itu, Al-Quran itu kepada malaikat Jibril 30 juz secara langsung itu pada malam Lailatul Qadar. Kemudian malaikat Jibril menyampaikan kepada Nabi Muhammad secara berangsur-angsur dimulai dari surat Al-Alaq 1 sampai 5 itu pas tanggal 17 Ramadan. Itu Pak pemahaman saya. Ya. Ya, cukup. Terima kasih. Saya kembalikan pada Ustadz Dr. Syafuddin. Terima kasih Ustadz Aan. Pak Muhammad Tony, saya sebenarnya pengen tanya tentang pedagogi, tapi saya kok tertarik juga ini tentang Al-Quran ini. Saya itu agak galau gitu. Sebenarnya manusia itu diciptakan dari apa gitu. Tadi dikatakan min al ya, dari segumpal darah gitu. Tapi banyak ayat lain, misalnya surat Al-Anbiya mengatakan waja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy. Kami jadikan dari air segala sesuatunya itu kami jadikan dari air. Terus ada lagi wa khalaqnal insana min nutfah, dari nutfah. Ya, diciptakan dari nutfah. Terus ada lagi wa khalaqnal insana min sulalatin min tin, dari saripati tanah. Terus sebenarnya manusia itu dari apa gitu? Gitu. Yang benar itu dari apa gitu, Mas? Oke. Oke. Saya mencoba memberikan pendapat Pak ya terkait pemahaman itu, bahwa hakikat penciptaan manusia itu tentu adalah diciptakan oleh Allah. Adapun bahannya atau proses awalnya itu ada yang disampaikan di Quran dari segumpal darah, dari nutfah, dari atau ada ayat lain yang menjelaskan tentang segala sesuatu itu
diciptakan dari air. Sebetulnya itu saling melengkapi, Pak. Artinya tidak perlu dikontradiktifkan karena memang semuanya itu istilahnya apa ya, saling keterkaitan. Katakanlah kalau misalkan tanah dan air itu bisa dipahami bahwa ya unsur tanah itu di sana juga ada unsur air begitu. Atau ketika apa namanya nutfah itu kan keluarnya dari laki-laki, dan laki-laki itu makan, minum dari unsur air juga di sana, kemudian makan itu dari beras itu ditanam di tanah. Jadi ada apa ya, asalnya kalau kita pahami secara komprehensif itu semuanya keterkaitan, Pak. Jadi tidak bisa kita katakan bahwa manusia itu diciptakan dari tanah saja, atau saya memahaminya itu lebih kepada semuanya itu keterkaitan, tidak bisa dibentur-benturkan gitu pemahamannya. Itu Pak sementara. Oke, terima kasih. Karena begini Pak, saya tertarik juga dengan penjelasan Gus Bah ya, ketika ditanya tentang proses reproduksi manusia, itu kan ada kemudian min alaqah, min nutfah summa min alaqah. Nah, min alaqah kemudian diartikan sebagai semua darah. Tapi Gus Bah pernah diprotes dokter kandungan, katanya ternyata prosesnya nggak begitu, nggak ada proses lewat darah gitu, dalam bentuk darah. Tapi Gus Bah menjawabnya begini, siapa yang bilang dari darah? Alaqah itu siapa yang memaknainya darah gitu? Alaqah itu sebenarnya bukan darah. Alaqah itu kan sesuatu yang menempel dengan kuat gitu artinya. Nah, jadi kalau dimaknai darah itu kan menjadi masalah gitu di rahim itu. Akhirnya menjadi masalah karena dokter kandungan mengatakan tidak ada proses itu katanya. Ada mungkin proses komprominya tapi yang menggantung gitu. Gitu. Iya, mungkin komprominya gitu Pak, segumpal darah yang menggantung begitu. Gitu ya. Ya. Gitu. Itu artinya kan seperti hadis yang kelihatan benturan itu ya kita cari komprominya begitu. Atau mungkin begini, kan kalau yang bilang Al-Qur'an itu kan kebenarannya absolut, cuma penafsiran manusia saja yang bisa berbeda-beda, Pak. Nggih, penafsirannya ya, itu. Redaksi al-alat itu kan dari Al-Qur'an. Bukan menyalahkan Al-Qur'annya, tetapi pemaknaannya itu yang makanya kata Gus Bah, siapa yang bilang alaqah itu dimaknai darah? Alaqah itu sebenarnya ya sesuatu yang menggantung atau sesuatu yang menempel gitu. Cuma kadang diterjemahkan darah itu menjadi masalah. Siap belajar, Pak. Ini maksudnya ya saya juga belajar siap itu belajar, Pak. Begitu gitu. Atau mungkin ada yang diciptakan dari tanah kayak Nabi Adam kan dari tanah ya. Iya. Banyak ilmu. Ada yang Pak. Banyak informasi. Ya sekali lagi lah saya. Saya lihat kan Bapak ini pinter ya, masalah Al-Qur'an. Pengagum Gus Bah juga. Ya, salah satunya. Ya iya, saya memang suka juga. Kebetulan Pak, diamanai pesantren. Oh gitu, nggih. Nggih Pak, saya kira itu dari saya. Tadi ngajarnya sudah cukup bagus saya lihat, cukup kreatif. Saya kira cukup sekian, kita akhiri dulu untuk sesi ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, monggo selanjutnya